Assalamualaikum, halo Sobat Catur dimanapun berada. Jumpa lagi di channel Kiwo PLLCS dalam video problem catur. Iya Sobat Catur, problemnya seperti ini. Silahkan perhatikan untuk posisi buah putih dan buah hitam. Targetnya 3 langkah mat. Untuk posisi buah putih, rajanya berada di B7, kemudian benteng di A7, lalu sebuah benteng lagi berada di A2, ditambah dengan sebuah gajah berada di B6, dan satu lagi kuda berada di H3. Sementara itu untuk posisi hitam, rajanya berada terpojok ya, tersudut di H1 dan tidak bisa kemana-mana karena posisinya dalam keadaan draw. Jadi hati-hati bila Anda salah melangkah ya. Untuk langkah pertamanya ini bisa menyebabkan draw, dan kalau draw hitam menang. Untuk tingkat kesulitan problem ini tergantung skill catur Anda, permainan catur Anda. Ya, bila Anda pintar, bila Anda bagus caturnya, bisa jadi problem ini akan lebih cepat terpecahkan. Bila Anda berlama-lama mikir, mencari solusinya, ya, mencari bagaimana membongkar kunci jawaban problem ini, namun belum diketemukan, lalu Anda melihat kunci jawabannya di akhir video, berarti Anda kalah. Itu saja. Yang menang adalah yang bisa memecahkannya sendiri tanpa melihat kunci jawabannya. Yang lebih cepat, itu yang lebih baik dan lebih hebat. Andaikan waktunya dirasa tidak cukup dan Anda tidak ingin melihat kunci jawabannya, ingin memecahkannya sendiri, silahkan di pause dulu, dihentikan dulu video ini. Setelah ketemu jawabannya, lalu samakan. Itu saja ya. Sekarang silahkan pikirkan baik-baik, lalu temukan kunci jawabannya dan solusinya seperti apa. Mudah-mudahan sebelum akhir video ini Anda sudah bisa memecahkan, dan itu saya ucapkan selamat, Anda hebat ya, berarti Anda caturnya bagus. Oke Sobat Catur, waktunya sudah selesai dan mudah-mudahan sampai di sini Anda sudah bisa memecahkannya. Saya mengucapkan selamat buat Anda. Oke, seperti biasa setelah ini kita akan lihat dulu untuk beberapa analisa. Mudah-mudahan dengan analisa ini buat yang belum bisa memecahkannya mendapatkan tanda-tanda clue ya, tanda-tanda kode clue atau gambaran agar bisa lebih cepat untuk memecahkan problem ini buat yang belum itu ya. Baik, sekarang kita mulai di langkah pertama dengan melangkahkan gajah ke F2 ini untuk menghindari terjadi draw dan raja supaya bergerak ya. Nah, untuk raja hitam ini ada 2 jalan, yaitu ke G2 ataupun ke H2. Ketika raja hitam ke H2, maka di langkah kedua putih kita coba kuda ke F4. Tujuannya untuk membendung raja supaya jangan melintas atau nyebrang di jalur 3 ya, naik ke atas. Untuk raja hitam pun tidak ada cara lain ya kecuali balik lagi, karena hanya itu satu-satunya jalan. Nah, di langkah kedua ini raja sudah terkepung ya. Namun apakah bisa mati buat putih di langkah ketiganya? Dan walaupun benteng di langkah ketiga sekak ke A1, ini raja masih bisa bersembunyi lagi, balik lagi ke H2 ya. Gagal ya untuk putih. Lanjut sekarang ke analisa kedua. Kalau di langkah pertama kita coba oleh kuda ke F2, dan ini sekaligus memberikan jalan buat raja hitam ya supaya tidak terjadi draw, maka ini raja tentunya pasti naik dan kabur. Walaupun di langkah kedua benteng yang di A7 ini mencoba berusaha ya untuk keluar membantu, namun tidak bisa, dan raja pun akan leluasa naik ke atas, kabur lebih jauh. Dan di langkah ketiga buat putih tidak ada skakmat ya, jadi gagal ini. Oke, kita kembali. Di sini kita perlu hati-hati juga, jangan sembarangan melangkahkan kuda ke tempat lain ya.
selain ke F2 karena akan terjadi draw seperti ini. Nah begitu ya, jadi Raja Hitam tidak bisa berbuat apa-apa selain ya tetap ya bercokol atau jongkok di H1. Baik, sekarang kita lanjut ke analisa yang ketiga. Baik, di analisa ketiga ini kita coba oleh benteng A2 ke A1 skak. Nah tentunya Raja akan turun ya, pasti itu antara ke G2 ataupun ke H2. Kemudian langkah kedua putih setelah Raja Hitam ke G2, benteng yang berada di A7 ini membantu ke A3 sekaligus mendekeng ya, melindungi kuda. Nah buat Raja Hitam tidak ada jalan lain kecuali ke H2 karena itu satu-satunya jalan. Dan di langkah kedua putih, benteng serta kuda tidak bisa melakukan skakmat di langkah ketiga ya. Nah satu-satunya harapan adalah gajah. Namun ketika gajah melakukan skak misalnya ke C7 ataupun misalnya langsung ke G1, Raja pun masih bisa bersembunyi ke H1 ataupun bisa juga ke G2. Gajah pun di sini gagal. Kemudian kalau mencoba misalnya ke C7, Raja pun masih bisa bersembunyi, berlari ya, meloloskan diri yaitu ke G2. Nah di langkah ketiga ini sudah tidak ada harapan lagi ya. Benteng kuda dan gajah pun gagal. Gagal total. Oke, sekarang kita kembali. Baiklah Sobat Catur, saya rasa untuk analisanya cukup segitu saja ya. Mudah-mudahan bisa memberikan tanda-tanda dan gambaran sehingga Anda bisa memecahkannya sebelum di akhir video atau sebelum dibuka kunci jawabannya yang sekarang akan dimulai. Baik Sobat Catur, sekarang mari kita buka dan kita bongkar kunci jawabannya dan solusinya seperti apa. Ini dia. Yuk kita samakan jawaban Anda dengan jawaban yang sekarang akan diperlihatkan. Ya, jadi kuncinya di sini adalah benteng ya. Arahnya kemana? Ya betul. Kalau Anda mengarahkan benteng kuncinya di langkah pertama ke A3, itu adalah jawaban yang tepat dan sangat jitu sekali. Tentunya langkahnya ini, kalau yang belum tahu ya, ini langkah tidak biasa ya, yang tidak terduga. Ngapain gitu kan istilahnya mendekeng kuda gitu kan, jauhkan dari raja. Namun ini dia, langkah dibalik itu adalah ada langkah mematikan. Lanjut, kalau benteng melapaskan jalur 2, tentunya Raja Hitam punya dua pilihan untuk lari ya, ke G2 ataupun ke H2. Nah sekarang bagaimana kalau Raja Hitam ke G2? Kalau Raja Hitam ke G2, ini langkah keduanya adalah kuda ya. Sekarang langkahnya kuda, dibantu oleh kuda. Ingat, hati-hati kemana arah langkah kuda. Jangan sampai ke jalur G ya, tapi harusnya ke F4. Nah ini yang paling tepat ya, karena kalau ke jalur G tidak akan mati. Jadi ke F4. Ada 3 pilihan, 3 opsi untuk pelarian Raja Hitam ya, agar bisa lolos. Antara ke H2, ke H1, ataupun ke F1. Nah bagaimana kalau dia mencoba Raja Hitam ini ke F1? Kemudian sudah jelas ya. Setelah itu langkah ketiga putih untuk melakukan skakmat dan mengeksekusi Raja Hitam adalah, ya benar, tentu sudah sangat terlihat sekali, yaitu benteng ke A1. Itu dia solusi yang pertama. Luar biasa ya. Oke, itu untuk yang pertama. Sekarang mari kita lihat solusi yang kedua. Baik, sekarang kita lihat kunci jawabannya di solusi yang kedua. Ya tetap ya, kuncinya langkah pertama yaitu benteng ke A3 melindungi kuda. Kemudian sekarang Raja Hitam tinggal ke H2. Nah di langkah kedua tetap sama, yaitu kuda ke F4. Nah Raja tentunya hanya punya satu jalan, yaitu ke H1. Dan langkah ketiga putih untuk skakmat tetap benteng, namun arahnya berbeda ya, karena Raja Hitam pun arahnya juga berbeda. Sudah terlihat jelas ya, benteng skakmat ke H3. Nah
Demikian Sobat Catur untuk solusi yang kedua. Oke Sobat Catur, terima kasih atas waktunya. See you next video and thank you for watching.